Shalom semuanya. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudaraku ada dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita pekerjaan, bisnis, keluarga, lingkungan sosial, supaya kita dapat menjalaninya dengan baik. Tetapi sekarang ini semua itu harus kita jalani dengan cara yang baru, dengan standar yang baru. Sebelum tahun 2020, sepertinya hidup ini diisi dengan kekurangan waktu karena kita begitu sibuk. Namun sekarang sepertinya kita kelebihan waktu karena cara aktivitas kita yang berbeda dengan cara yang dahulu. Nah, keadaan demikian bisa menjadi jerat, ya. Artinya kita bisa terjebak untuk menyia-nyiakan waktu kita, tetapi kita juga bisa menjadi lebih efektif di dalam mengatur waktu kita. Saya akan membacakan surat Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Salah satu ciri orang percaya yang menjadi terang adalah ketika orang itu dapat menggunakan waktunya dengan baik. Hidup ini perlu diisi dengan keteraturan, oleh sebab itu kita perlu memilah-milah, kita perlu menyeleksi semua kegiatan yang kita kerjakan. Apa pedomannya? Agar kita dapat menggunakan waktu dengan baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan melakukan hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, kita harus berani berkata ya kepada yang penting dan berkata tidak kepada hal yang tidak penting atau kurang penting. Hal yang penting itu apa? Yang penting itu adalah hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dikatakan demikian, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di sini kita belajar bahwa untuk menata kembali hidup kita, maka kita perlu bertanya, apakah yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita kerjakan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan? Contohnya, kita membuang waktu dengan menonton atau membuka YouTube atau bermain game, terus-menerus mendengarkan berita-berita yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Ya, mari kita tonton, kita lihat, kita dengarkan hal-hal yang berguna buat hidup kita. Ketika kita menggunakan waktu dengan benar, maka kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Tetapi ketika kita menggunakan waktu dengan tidak benar, maka kita bisa terjebak dengan kejahatan, yaitu jatuh dalam dosa. Sekali lagi, beranikan diri untuk berkata ya kepada yang penting dan berkata tidak kepada yang tidak penting. Nah, untuk itu perlu tekad daripada diri kita sendiri. Nah, pedoman yang kedua supaya kita dapat menggunakan waktu dengan baik adalah jangan lupa prioritas. Matius 6 ayat 33, saya percaya ayat ini sudah hafal ya. Berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu berarti dalam hidup ini perlu ada prioritas. Nah, dalam hidup ini kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu ingat janji Tuhan. Kita perlu mengetahui jalannya Tuhan dan demikian juga kita juga butuh damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Betul nggak? Nah, coba kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian dikatakan, maka semuanya akan ditambah
akan kepadamu. Artinya kalau kita berada di dalam prioritas yang benar, maka sekalipun kita tidak minta sesuatu kepada Tuhan, ternyata Tuhan dapat atau akan memberinya. Sekalipun kita tidak mengetuk pintu hati Tuhan, maka Tuhan membukakan hatinya buat apa yang kita perlukan. Sekalipun kita tidak mencari, ya, maka Tuhan itu akan menyediakan. Sekalipun kita tidak menagih atau tidak mengklaim janji Tuhan, ternyata janji Tuhan itu dapat kita genapi dalam hidup kita. Dengan catatan bahwa kita punya prioritas yang benar. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Uang, kedudukan, kekayaan, kehormatan, atau apa? Apakah kita masih menjadikan atau menaruh Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kita? Jika jawabannya ya, berarti kita berada di dalam jalur yang benar. Kalau jawabannya tidak, ya, artinya Tuhan Yesus tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, maka kita perlu segera kembali untuk hidup di dalam jalannya Tuhan. Nah, pedoman yang ketiga untuk kita dapat menggunakan waktu dengan baik adalah yang ketiga, jangan melupakan Tuhan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia diselubungi oleh banyak kekurangan dan kelemahan. Artinya manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, kita butuh Tuhan dalam setiap langkah kita, termasuk apapun yang kita kerjakan. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu juga tidak pernah terlalu cepat. Tetapi Tuhan pasti melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, maka waktu yang kita gunakan itu akan menjadi efisien. Akhirnya saya ingin sampaikan bahwa pengharapan itu bersifat timbal balik. Kita bisa berharap kepada Allah, tetapi Allah juga punya pengharapan atas kita semuanya. Ketika kita menjadi terang, maka salah satu pengharapan Allah digenapi, yaitu hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Mari kita isi hidup ini dengan menggunakan waktu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.